Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya atas nama Marianus Fahmi, peserta PPG dalam jabatan tahun 2020, angkatan pertama, program studi IPS pada Universitas Negeri Yogyakarta, dengan nomor daftar UKIN 2020-20-4309. Saya melakukan kegiatan rekaman video UKIN pada lembaga SMP Negeri 6 Borong, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Sekian dan terima kasih. Resah dan gelisah menunggu di sini, di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan. Ingin jumpa denganku walau mencuri waktu. Berdusta pada guru, malu aku malu. Ada semut merah yang berbaris di dinding. Sudah. Saya juga dalam keadaan sehat. Semoga kita semua pada pagi hari ini tetap semangat ya untuk mengikuti pelajaran. Ya, Pak. Silakan duduk. Terima kasih. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, jangan lupa kita memulainya dengan doa ya. Silakan berdiri. Salah satu dari kita berdiri dan berdoa. Ya, oke. Kita lanjut dengan presesi ya. Agustinus Nandus, Angela Martigada, Arlan Octavianus, Arminus Yop. Masih semangat untuk mengikuti pembelajaran? Masih, Pak. Betul, masih semangat? Iya, Pak. Oke, kalau memang demikian, kita berdiri untuk memacu semangat kita dengan nyanyian Oke, baik adik-adik yang berkarakter religius dan nasionalis, silahkan duduk. Anak-anak, pembelajaran kita pagi hari ini itu berbicara tentang lembaga ekonomi. Submateri yang kita bahas adalah macam-macam bentuk lembaga ekonomi dan fungsi umum dari lembaga ekonomi. Tapi sebelum kita melanjutkan pembahasan materi kali ini, terlebih dahulu Bapak sampaikan tujuan pembelajaran ya. Perhatikan baik-baik. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, setelah melakukan kegiatan diskusi di kelompok sebentar dengan bermain peran dengan kotak lembaga ekonomi, anak-anak
anak-anak harus mampu mengidentifikasi macam-macam bentuk lembaga ekonomi dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Ya. Yang kedua, anak-anak harus mampu menganalisis fungsi umum lembaga ekonomi dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia dengan benar. Yang ketiga, anak-anak harus mampu menyajikan laporan hasil diskusi tentang fungsi dan macam-macam bentuk lembaga ekonomi dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia di depan kelas dengan menggunakan bahasa yang komunikatif. Ya, itu yang anak bisa dipaham? Ini sekarang anak-anak silakan untuk mengamati video, ya, mengamati video yang Bapak tayangkan. Amati video ini dan rumuskan pertanyaan atas video yang kamu amati nanti sesuai dengan materi kita pada pagi hari ini, ya. Silakan videonya diamati. Setelah anak-anak mengamati video, harus sudah bisa membayangkan kira-kira apa rumusan pertanyaannya. Nah, sekarang Bapak akan lanjutkan untuk menayangkan gambar, ya. Silakan gambar ini sebentar diamati, lalu menganalisa gambarnya, dan anak-anak harus merumuskan pertanyaan juga atas gambar ini, ya. Silakan berlanjut. Ya. Nah, kita lihat bersama di layar, anak-anak sekalian. Di layar itu terjelas lihat tidak, itu gambar tentang apa? Nah, itu gambar. Gambar yang kedua menjelaskan tentang apa? Baik, kita lanjut gambar ketiga. Gambar yang keempat. Ini bidang interaktif, ya. Nah, sekarang gambar yang kelima. Di bidang apa? Nah, sekarang gambar yang keenam. Ya. Di bidang peternakan. Nah, sekarang silakan anak-anak sekalian menganalisa gambar itu. Rumuskan pertanyaan, ya. Nah, itu nanti kita akan mengarganisir pertanyaan itu dan kelompok lain untuk menanggapi. Nah, sekarang saatnya Bapak akan membagi kalian ke dalam kelompok, ya. 4 kelompok. Jadi silakan duduk dalam kelompok masing-masing. Ya. Anak-anak, setelah anak-anak tadi mengamati video, sudah mengamati gambar, ya. Saatnya anak-anak membuka buku teks yang sudah dibagikan, halaman 112 sampai 114, ya, tentang lembaga ekonomi. Silakan anak-anak baca sambil menganalisa, mengingat kembali gambar yang sudah ditayangkan dan video tadi itu yang sudah ditayangkan. Konsep pertanyaannya dan rumuskan pertanyaan, diskusi dalam kelompok untuk pertanyaan. Baik anak-anak, sudah merumuskan pertanyaan di masing-masing kelompok? Oke, kalau sudah, kelompok mana yang mengajukan pertanyaan pertama? Ya, kelompok 1 dulu yang kita urut saja, ya. Kelompok 1, silakan. Kegiatan apa yang dilakukan oleh seorang bapak di perkebunan coklat? Oke, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Pertanyaannya bagus sekali. Apa yang dilakukan oleh seorang bapak itu di kebun coklat? Nah, sekarang kelompok mana yang menjawab?
tangan di kelompok 3. Kegiatan yang dilakukan adalah seorang bapak itu memanen hasil kebun coklatnya. Bagaimana kaitannya dengan lembaga ekonomi? Jadi kaitannya dengan lembaga ekonomi bahwa seorang bapak itu bekerja dan bergerak di bidang perusahaan, ya. Perusahaan apa? Bidang apa dia bergerak? Bidang agraris. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Nah, sekarang ada rumusan pertanyaan dari kelompok lain. Tadi Bapak sudah katakan berurutan. Kelompok 3 pertanyaan. Rumusan pertanyaan dari kelompok 3. Apa kaitannya gambar nomor 1 dan gambar nomor 2 pada video yang ditayangkan dalam lembaga ekonomi? Oke, apa kaitannya dari gambar nomor 1 dan gambar nomor 2? Terus kaitkan dengan video yang sudah ditayangkan. Terus dihubungkan lagi dengan lembaga ekonomi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Ya. Sekarang kelompok mana yang bisa menjawab? Kelompok 1. Oke, kelompok 1. Kaitannya adalah gambar-gambar tersebut termasuk dalam lembaga ekonomi di bidang badan usaha. Karena badan usaha salah satu bagian dari lembaga ekonomi. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi itu merupakan suatu kegiatan di badan usaha, ya. Badan usaha milik swasta. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya, pertanyaan berikut rumusan pertanyaan dari kelompok 4. Silakan kelompok 4. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi yang bergerak di bidang agraris? Ya, pertanyaan bagus sekali. Kita tepuk tangan untuk kelompok 4. Apa yang dimaksudkan dengan kegiatan ekonomi yang bergerak di bidang agraris? Oke, kelompok mana yang menjawab? Kelompok 2, silakan. Kegiatan yang bergerak di bidang agraris merupakan kegiatan ekonomi usaha yang terdiri dari pertanian. Oke, kegiatan ekonomi yang bergerak di bidang pertanian. Jadi menurut kelompok 2 bahwa agraris itu merupakan suatu kegiatan di bidang pertanian. Kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, baik anak-anak, berarti anak-anak sudah bisa paham tentang video yang ditayangkan dengan gambar-gambar tadi, ya? Sudah? Sudah. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, perhatikan ke sini. Di sini Bapak sudah siapkan ada 8 kotak. Ya, masing-masing kelompok Bapak sudah siapkan. Ini namanya kotak lembaga ekonomi, ya. Jadi ada kotak lembaga ekonomi, ada kotak A, kotak B. Di setiap kelompok Bapak sudah siapkan. Nah, anak-anak di sini tugasnya bermain peran, ya. Bermain peran seperti apa bermain perannya? Bapak sudah siapkan produk-produknya. Kita lihat bersama produknya. Di sini Bapak ada siapkan telur ayam, ya. Telur ayam, terus ada Indomie, ya. Ada Indomie. Nah, selain ada Indomie, ini juga ada obat-obatan Bapak siapkan. Nah, selain itu ada juga produk-produk buku bank dan buku koperasi. Di sini ada buku koperasi, ada buku-buku bank BRI, BRI, Bank NTT, ya. Kita punya bank di sini kan bank pemerintah tentunya adalah Bank NTT, ya. Nah, sekarang tugas-tugas dari adik dalam bermain peran ini adalah menempatkan produk-produk ini. Selain itu tadi ada beras juga Bapak siapkan. Beras ini sebentar adik-adik tempatkan di mana? Sesuai dengan pemahaman adik-adik sudah mengamati gambar tadi, mengamati video, sudah membaca buku teks, seperti sudah bisa paham. Oh, ini beras di kotak ini. Jangan lupa menamai kotak A dan kotak B, ya. Ya, Pak. Nah, sekarang saatnya adik-adik untuk mengutus 2 orang dari masing-masing kelompok untuk menempatkan produk-produk yang sudah Bapak siapkan itu ke dalam kotak-kotak ini masing-masing sesuai dengan nama kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Bisa dipahami adik-adik? Bisa. Oke, semangat ya. Ya, Pak. Nah,
Siapa yang bisa menempatkan produk-produk ini dengan benar dan tepat, ada hadiahnya. Hadiahnya berupa apa? Selain produk-produk itu nanti adik bawa atau mau dimasak, dimakan bersama, terus ada juga hadiah uang yang Bapak siapkan selip di dalam kotak itu. Siapa yang menempatkan produk dengan benar dan bisa mempresentasikan hasil penempatan dan bermain perannya itu dengan baik, akan mendapat hadiah. Oke, terus semangat ya. Mari kita tepuk tangan. Nah, sekarang saatnya silakan adik-adik menempatkan produk ini. Utus 2 orang dalam satu kelompok. Ya, silakan berdiri. 2 orang. Silakan. Silakan tempat ambil produknya, tempatkan di dalam kotak tersebut. 2 orang dalam satu kelompok. Silakan diambil produknya. Cepat. Cepat. Teman-teman, inilah hasil kerjasama kami dalam memainkan peran dengan kotak lembaga ekonomi dan produk-produknya. Di sini ada 2 kotak. Kotak pertama yaitu kotak A, kami namakan badan usaha. Sedangkan kotak yang kedua yaitu kotak B, kami namakan perusahaan. Yang pertama kotak A, di dalamnya kami sudah tempatkan produk-produknya. Yang pertama ada obat. Yang kedua ada Indomie. Dan yang ketiga ada BNI. Yang keempat ada asuransi kredit. Dan itu saja dari kotak A. Dan sekarang kotak B. Sini di kotak B kami sudah menempatkan produk-produknya. Yang pertama ada beras. Dan yang kedua ada telur. Sekian hasil kerjasama kami dalam memainkan peran ini. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, baik anak-anak. Setelah menempatkan produk-produk itu ke dalam kotak lembaga ekonomi, ya. Jadi saatnya anak-anak untuk mempresentasikan, ya, hasil bermain perannya terhadap kotak lembaga ekonomi. Sebelum mempresentasikan itu, mari kita tepuk tangan dulu untuk kita sendiri. Ya, oke. Kita berurutan presentasinya dari kelompok 1. Kotaknya 1 orang presentasi, yang presentasi sama dengan kotak. Di depan sini saja, di depan. Yang bukan kotak di sini. Ya, yang itu di belakang itu. Teman-teman, inilah hasil kerjasama kami dalam bermain peran dengan kotak lembaga ekonomi. Dalam kotak A kami menamai badan usaha. Di kotak B kami menamai perusahaan. Di masing-masing kotak tersebut kami sudah menempatkan macam-macam produk ekonomi. Yang pertama di kotak badan usaha, Kopdik Samosai. Kopdik Samosai. Simpeda. Indomie.
Sedangkan di kotak perusahaan kami menyiapkan telur dengan beras. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan tempatkan kembali kotaknya dan kembali ke tempat duduk. Saatnya kita bekerja melalui lembar kerja peserta didik, ya. Bapak sudah siapkan LKPD dan LKPD ini nanti akan Bapak bagikan ke setiap kelompok dan kalian harus mendiskusikan dan mengerjakan LKPD ini sesuai dengan langkah-langkah, ya. Bapak akan bagikan. Ya, yang mana? Yang ini. Nomor berapa? Ya. Di bidang kamu yang tahu? Ya, agraris. Ya. Nomor bidang apa? Hah? Beras ini. Coba diskusi dengan teman-teman bagaimana keterangan kamu dari ya, diskusi. Nanti mau mana? Gambarnya nanti. Diskusi. Kamu juga mana? Kalau kita ini sekarang, ini gambarnya koperasi. Ya, kami diskusi dan bedakan. Ya. Baik anak-anak sekalian, sudah selesai diskusi KPD-nya? Sudah mengerjakan semua sesuai langkah-langkah? Baiklah kalau begitu. Saatnya sekarang anak-anak memutus perwakilan atau mempresentasikan hasil diskusi dan kerja KPD-nya di depan kelas, ya, berkelompok. Kita berurutan, ya. Kelompok 1 yang pertama. Mari kita dengar hasil diskusi dari kelompok 1. Mereka akan mempresentasikan. Silakan kelompok 1. Teman-teman, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang lembaga ekonomi. Gambar nomor 1 merupakan macam-macam kantor koperasi dalam bidang usaha. Gambar nomor 2 merupakan gambar lembaga sosial ekonomi dalam bidang badan usaha milik negara. Sekian presentasi kami. Bila ada pertanyaan. Oke, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Itu presentasi dari kelompok 1. Nah sekarang, ada yang menanggapi? Ada yang menanggapi? Kelompok 3. Apa kaitan dari gambar nomor 1 dan gambar nomor 2 dalam lembaga ekonomi? Kaitannya Adalah gambar-gambar tersebut termasuk dalam lembaga ekonomi di bidang badan usaha, karena badan usaha salah satu bagian dari lembaga ekonomi. Oke, mari kita tepuk tangan. Presentasi. Teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pada gambar nomor 3 menunjukkan badan usaha milik swasta. Sedangkan pada gambar nomor 4 menunjukkan perusahaan di bidang ekstraktif. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Mereka menjelaskan gambar tentang nomor 3 dan nomor 4, yaitu gambar nomor 3 badan usaha dan gambar nomor 4 bidang perusahaan ekstraktif. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, kelompok 1. Apa kaitannya gambar nomor 3 dan gambar nomor 4 yang ditayangkan tadi dan dengan lembaga ekonomi? Ya, apa kaitannya dengan lembaga ekonomi? Silakan kelompok 3. Ya, karena pada gambar nomor 3 sudah terlihat gambar-gambar badan usaha seperti kantor Indofood, Bank BCA, Bank Mandiri, dan kantor-kantor usaha
usaha lembaga ekonomi terbentuk badan usaha lainnya. Sedangkan pada nomor 4 tidak berkaitan dalam lembaga ekonomi di bidang badan usaha karena pada gambar nomor 4 menunjukkan gambar perusahaan di bidang ekstraktif. Oke, kita tepuk tangan dulu. Senang sekali ya. Nah, jadi itu segala kegiatan dan bentuk-bentuk badan usaha dan perusahaan yang ada di lembaga ekonomi. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 dan kelompok 1. Ya, anak-anak, setelah kita melakukan kegiatan mengamati video, mengamati gambar, terus bermain peran dengan kotak lembaga ekonomi, sudah membaca buku, tanya jawab, diskusi, dan lain sebagainya, saatnya kita menarik kesimpulan atas pembahasan materi kita pada pagi hari ini. Ya, kita simpulkan bersama-sama tentang materi yang kita pelajari sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bapak sudah sampaikan tadi. Nah, sekarang di dalam lembaga ekonomi itu ada 2 bentuk lembaga ekonomi. Yang pertama apa? Badan usaha. Badan usaha. Yang kedua apa? Perusahaan. Ada badan usaha dan ada perusahaan. Nah, sekarang selain badan usaha, ada bentuk lembaga ekonomi apa lagi satu? Ya? Sudah tadi? Perusahaan sudah tadi ya? Sudah, Pak. Sekarang di dalam badan usaha itu, apa lagi yang ada? Jenis usaha apa yang dilakukan? Koperasi. BUMS. Ya. Nah, sekarang itu untuk badan usaha. Nah, sekarang dalam perusahaan ada jenis-jenis kegiatan ya yang dilakukan ya. Ada berbagai macam jenis perusahaan yang dilakukan. Nah, apa-apa saja itu jenis-jenis usaha yang dilakukan dalam perusahaan? Agraris. Ada di bidang agraris, apalagi? Di bidang peternakan dan apalagi? Ekstraktif. Di bidang ekstraktif. Nah, kalau di bidang agraris dan peternakan tentu anak-anak tahu loh. Ya, Pak. Di rumah ada ternak sapi, ada ternak ayam, terus selain beternak yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar lingkungan di tempat tinggal kita tuh kegiatan hari-harinya, apakah ada yang nelayan, bertani dan lain sebagainya? Ada yang sebagai petani? Apa yang dilakukan di situ? Itu kegiatan di bidang agraris, ya. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang anak-anak sekalian, ya. Kalau di bidang ekstraktif, ada tidak di lingkungan sekitar kita di bidang ekstraktif? Ada tidak? Apa contohnya? Ya, contohnya itu galian pasir. Di mana yang ada galian pasir di sekitar kita ini? Ada tambang pasir ya. Nah, itu contoh di bidang ekstraktif. Di situ ada alat berat, bulldozer, loader semuanya ya. Terus ada mobil-mobil truk yang mengangkut pasir. Nah, itu merupakan salah satu contoh ya kegiatan di perusahaan bidang ekstraktif. Bisa dipahami ini anak-anak sekalian? Iya. Oke, saya harap materi yang hari ini kita pelajari bersama dan kita bahas bersama dengan berbagai metode tadi itu, metode diskusi kelompok sudah, terus metode bermain peran dengan kotak lembaga ekonomi sudah. Saya harap bisa dipahami dan harus selalu diingat ya. Ya, Pak. Baik anak-anak sekalian. Nah, mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan tentang materi ini. Ada tidak? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, silakan ada. Baik. Kelompok 1, apa yang mau ditanyakan? Apa fungsi lembaga ekonomi? Ya, fungsi dari lembaga ekonomi. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita ketahui bersama bahwa lembaga ekonomi itu mempunyai fungsi tersendiri. Nah, sekarang siapa yang bisa menjawab ini? Kami, Pak. Kelompok mana yang bisa menjawab? Kami, Pak. Kami, Pak. Oke, kelompok 3 coba, silakan. Memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. Oke, fungsi pertama dia bisa jadi sebagai pedoman untuk pertukaran barang dari barter. Barter yang dimaksudkan itu
barang antar barang ditukar ya. Ya, Pak. Yang kedua, siapa bisa? Fungsi yang kedua. Siapa Kami, bisa? Pak. Kami, Pak. Kami, Pak. Kelompok 3, kelompok 4? Tidak? Ya, kelompok 3 lagi, silakan. Memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Iya, mau beri pedoman untuk mendapatkan bahan. Kita minta untuk kelompok 3. Dari lembaga ekonomi itu dia mengatur tentang kebutuhan ya, bahan pangan, ya, jadi seperti itu. Nah, umumnya bahwa fungsi lembaga ekonomi ini mengatur tentang kebutuhan ya yang diperlukan oleh manusia. Jadi kita tepuk tangan dulu untuk anak-anak sekalian untuk menguji pemahaman anak-anak tentang materi yang sudah kita bahas bersama ini ya. Bapak akan membagikan soal ya. Soal ini dijawab. Ini soal esai, ada 3 nomor soal ya. Ya, Pak. Jadi dijawab secara mandiri ya, masing-masing ya. Ya, Pak. Saya akan bagikan. Ya, dari soal ini silakan ambil kertasnya, bukuin, dijawab soalnya secara mandiri, masing-masing menjawab ya, untuk menguji pemahaman anak-anak. Silakan. Sudah selesai kerjakan soal? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, silakan kumpul di meja saya ya. Terima kasih ya. Kasih, Pak. Kelompok 2. Anak-anak sekalian, hari ini pembelajaran kita sudah sampai di sini ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, sebelum keluar dari ruangan ini, perlu Bapak sampaikan bahwa tetap belajar, karena untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas materi tentang lembaga pendidikan. Silakan baca buku, lalu pada buku teksnya itu pada halaman 113 sampai 115 ya. Ya. Baca di rumah. Nah, ingat baik-baik, saat ini adalah masih dalam situasi COVID-19. Paham toh COVID-19? Kita harus selalu ikut protokol kesehatan. Ya. Apa yang umumnya yang dilakukan di protokol kesehatan ini? Ya, rajin mencuci tangan dengan sabun, menggunakan air mengalir. Ya. Yang kedua memakai masker. Selalu wajah ini ya, selalu dipakai. Nah, jadi itu. Apalagi yang lain? Menjaga jarak. Ya. Jadi jarak yang dimaksudkan itu bahwa setiap ada orang yang baru kita datang, kita harus hati-hati, harus karantina ya. Itu protokol kesehatan. Nah, untuk pembelajaran kali depan harus bisa menguasai materi tentang undangan pendidikan. Ya, paham ini anak-anak sekalian? Tetap semangat ya. Ya. Yang Bapak pesan, jangan lupa membantu orang tua di rumah. Ingat? Ingat, Pak. Karena
topang dari segala kehidupan kita itu adalah kebutuhan yang kita akan penuhi. Kebutuhan itu selalu ada kaitannya dengan kegiatan ekonomi. Nah, materi hari ini kegiatan ekonomi. Oleh karena itu rajinlah membantu orang tua. Ya, orang tua bekerja di kebun, kita juga harus ikut. Ya, bisa dipahami tidak? Bisa. Jangan orang tua pergi ke kebun mencari sesuatu untuk bisa dimakan atau mengerjakan sesuatu yang untuk di kemudian hari bisa dipanen. Kita di rumah bermain HP sepanjang hari. Tidak boleh seperti itu ya. Ya, Pak. Intinya rajin membantu orang tua supaya kebutuhan ekonomi kita terpenuhi ya. Ya, Pak. Oke. Itu untuk pembelajaran kali ini sampai di sini. Mari kita tepuk tangan untuk kita. Intinya masih semangat toh? Masih semangat kan? Ya, Pak. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, jangan lupa bahwa kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Segala sesuatunya itu, walaupun kita merencanakan, tapi Tuhan yang menghendaki. Jadi selalu awal dan akhir kita tutup berdoa. Mari kita berdiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Selamat pagi semua.